Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Sarewinata dengan NPM 255506103. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pengelolaan Data Mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan implementasi dari binary search tree dasar ya. Nah, langsung saja kodenya. Yang pertama kita membuat class node ya. Nah, kemudian di sini kita membuat konstruktor pada class node-nya nih, yaitu dev init dengan parameter self dan key. Kemudian di bawahnya ini ada kita membuat variabel key yang berisi key, kemudian variabel self left yang berisi none atau kosong, kemudian kita membuat variabel self right yang berisi kosong juga. Kemudian kita membuat kelas BST dasar ini. Nah, kemudian kita buat sama seperti tadi, tapi bedanya ini parameter self. Kemudian kita buat variabel self.root yang isinya kosong juga. Kemudian kita buat fungsi insert node dengan parameternya self, root, dan key. Nah, jika root kosong, kita akan mereturn node key. Kemudian jika key kurang dari root dot key, maka kita akan root.left sama dengan self.insert node dengan parameter root, left, dan key. Kemudian jika key lebih dari root.key, dia akan menjalankan root right sama dengan self.insert node dengan parameter root.right kemudian key. Kemudian dia akan return root. Habis itu di sini kita membuat fungsi insert. Kita akan membuat fungsi insert dengan parameter self dan key. Di bawahnya ada kita membuat variabel self.root yang berisi self.insert underscore node dengan parameter self.root kemudian key. Kemudian kita membuat fungsi lagi search underscore node dengan parameter self, root, dan key. Di bawahnya ada jika root kosong, dia akan return false. Jika root.key sama dengan key, dia akan return true. Nah, jika key kurang dari root.key, dia akan return self.searchNode dengan parameter root, left, dan key. Parameter root.left kemudian key. Kemudian di sini dia akan return self.searchNode ya. Kemudian kita buat fungsi search dengan parameter self dan key. Kemudian akan return self.searchNode. Kemudian kita buat fungsi lagi in order. Di bawahnya itu ada jika root kosong, dia akan return. Kemudian dia akan self.inOrder. Kemudian dia akan ngeprint root key-nya. Kemudian ini kosong nih. Kemudian dia akan menjalankan self.inOrder dengan parameter root.right. Kemudian kita buat fungsi count underscore nodes dengan parameter self root. Nah, jika root kosong, dia akan return kosong. Kemudian dia return 1 plus self count nodes plus self count nodes dia akan 1 ditambah self count nodes dengan parameter root left ditambah self count nodes dengan parameter root right. Nih, langsung saja ke fungsi utamanya. Ini kita membuat variabel BST yang berisi BST dasar. Kemudian ada perulangan. Jika tidak sama dengan 5, maka di sini kita membuat pilihannya itu print dari 1 sampai 5 ini. Nah, ini try except. Nah, jika kita masukinnya selain angka, dia bakal muncul input tidak valid. Nah,
Jika kita pilih satu, di sini ada try except lagi. Nah ya, biar yang dimasukin tuh tetap angka ya, integer. Nah kalau selain angka dia bakal masukin sama kayak tadi, input tidak valid. Nah jika ini kita masukkan ini, kan kita membuat inputan, masukkan npm mahasiswanya, kemudian nanti dia akan menjalankan bst.insert.x. Kemudian dia akan menampilkan npm x berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita pilih 2, dia sama seperti tadi ada try except juga. Nah, kita harus masukkan integer ya. Kita masukkan npm yang dicari. Kemudian kita menjalankan if kalau dia apa? Kalau dia ada, dia akan menampilkan data mahasiswa ditemukan. Nah, kalau tidak ada, dia menampilkan data mahasiswa tidak ditemukan. Nah, kalau kita masukkan selain angka tadi, karena kita kan pakai integer. Kemudian jika kita pilih 3, dia akan menampilkan daftar npm mahasiswanya ya, cara berurut. Kemudian jika kita pilih 4, dia akan menampilkan jumlah mahasiswa, kemudian isinya itu bst counts tadi ya, sesuai fungsi yang di atas tadi. Kemudian jika kita pilih nomor 5, programnya bakal selesai atau keluar. Nah, kemudian selain itu, pilihan tidak valid ini yang tadi ini untuk ketika kita pilih selain 1 sampai 5 ya. Dia bakal menampilkan seperti ini. Kemudian di bawahnya ada if underscore name sama dengan main. Nah, ini tuh untuk memastikan program dijalankan secara langsung ya. Kemudian kita akan memanggil fungsi main lagi. Langsung saja kita coba. Nih. Misalnya kita menginputkan selain angka. Nah, dia akan menampilkan input tidak valid. Sama seperti tadi ini di atas. Nih. Jika kita pilih ini, nah ini kan integer. Kalau kita pilih angka baru, kalau kita pilih angka yang tidak ada di sini, dia akan menjalankan yang ini dan tidak valid. Misalnya kita pilih 8 dan tidak valid karena kita tidak masukin. Nah, langsung saja kita pilih 1, dia bakal menampilkan masukan npm mahasiswa. Kita masukkan misalnya 1, tambahkan lagi 2, 3. Kemudian kita akan mencoba cari data mahasiswa. Kita pilih 2. Terus kita cari 1 deh. Nah, dia akan menampilkan data mahasiswa berhasil ditemukan. Kemudian kita pilih 3 untuk nampilin data mahasiswanya. Nih. Dia bakal nampilin data mahasiswa yang ini. Kemudian hitung jumlah mahasiswa. Tadi kan kita masukin 3, berarti di sini bakal keluar 3. Nah, kalau kita pilih 5, dia bakal keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.